وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Darus Sa'adah Rengat Indragiri Hulu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita memperingati satu peristiwa dahsyat yang merupakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Bahkan tidak ada yang mengimbangi kehebatannya. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang pernah mengalami peristiwa sedahsyat peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, dua peristiwa yang berbeda tapi bersambungan. Isra lain, Mi'raj lain. Dua peristiwa yang bersambungan. Isra itu perjalanan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, Masjidil Haram di Mekah, ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Nabi nggak kerja apa-apa. Nabi diam aja. Yang kerja Allah. Kalau Nabi yang mau kerja waktu itu bisa naik onta misalnya, Nabi buka. Kalau Nabi mau perjalanan sendiri naik onta bisa 18 hari 18 malam sampai. Dan pernah Nabi buat 2 kali. Waktu Nabi umur 8 tahun kurang lebih dibawa pamannya Abu Thalib dagang ke Syam. Waktu itu Nabi naik onta kemana-mana dipayungi awan sampai di Syam, singgah di sebuah gereja. Ada pendeta namanya Bahiro. Bahiro tuh heran, ini rombongan kok dipayungi awan. Dalam kitab-kitab Taurat mereka yakin Nabi akhir zaman itu ciri-cirinya kemana-mana dipayungi awan. Itu namanya irhas. Tanda-tanda satu orang bakal jadi nabi itu namanya irhas. Diberi kelebihan kepada satu orang yang bakal jadi nabi itu namanya irhas. Kalau sudah jadi nabi, untuk mengalahkan musuh diberi kekuatan atau keistimewaan yang namanya mukjizat. Paham? Nabi Isa bisa bicara untuk kecil, itu irhas.
Nabi Musa dianjurkan ke sungai Nil, sangkut ke rumah Fir'aun, malah dipelihara Fir'aun. Padahal dia mau dibunuh Fir'aun. Bani Israel itu yang lahir semua disembelih tahun itu. Itu irhas. Nabi Ibrahim dibuang ke goa, tumbuh besar, dewasa, minum susu dari jari tangannya sendiri. Dikirim Allah dari jari tangannya minum susu bayi sampai besar. Itu namanya irhas. Nabi Muhammad kemana-mana dipayungi awan. Itu irhas. Pendeta Bahira ini rombongan ini aneh, diundang ke gereja, dikasih makan ya rombongan, semua harus masuk. Maka setelah semua masuk kasih makan, Bahira keluar, dia bilang, kok gerejanya nggak dipayungi awan? Gerejanya nggak dipayungi awan. Dia bilang sama Abu Thalib, apa rombonganmu sudah masuk semua? Sudah. Yang benar, ada yang tinggal nggak? Ada, tapi bukan rombongan penting. Keponakan saya masih kecil, dia nggak masuk, dia di luar. Mana? Kata Bahira. Keluar, dilihat tuh, Nabi lagi duduk bawah pohon. Maka Bahira mengatakan, tidaklah orang yang duduk di bawah pohon itu melainkan dia bakal menjadi seorang nabi. Ya, aku yang pendeta Yahudi. Kenapa? Karena pohon itu nggak di situ. Pohon itu harusnya di tempat lain. Karena Nabi duduk situ, pohon itu tercabut, akarnya pindah ke bawah memayungi Nabi. Pohon itu pindah. Maka kata Bahira, tak mungkin orang biasa itu mesti bakal jadi Nabi. Kemudian dia bilang, bawa pulang keponakanmu yang lama-lama di Syam, nanti ketahuan orang Yahudi dibunuh dia ini. Di belikatnya ada tanda Nabi, buka belikat Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, ini betul jadi Nabi nanti. Suruh pulang sekali. Yang kedua, Nabi umur 25 dagang bawa hartanya Ibunda Khadijah. Nabi dagang jadi ketua rombongan, naik onta juga, sampai juga ke Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Jordania, Libanon, Palestina, dan Suriah. Itu dulu namanya Syam. Nah, Isra bukan Nabi yang jalan, Nabi diam aja, yang memperjalankan Allah. Makanya ayat itu dimulai dengan Subhana. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha perkasa, itulah yang memperjalankan Nabi, bukan nabinya. Ayat di Quran kalau dimulai dengan Subhana, itu pekerjaan setelah kata Subhana itu. Pekerjaan setelah Subhana itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah saja. Kalau jumpa surah di Quran dimulai dengan Subhana, pekerjaan setelah Subhana itu hanya Allah yang bisa buat, manusia yang bisa buat. Contoh misalnya di surah Yasin, kita semua hafal. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluknya itu sepasang-sepasang. Itu yang bisa buat hanya Allah. Kita nggak bisa itu. Manusia bisa bikin mobil kijang jantan. Ada kijang jantan. Bikinlah terus kemudian kijang betina, kurunglah dalam satu rumah, tunggulah 10 tahun, gak akan beranak-beranak itu. Gak bisa manusia membuat sepasang-sepasang, yang bisa buat hanya Allah. Allah buat kijang jantan, Allah buat kijang betina, jumpa di hutan, kawin dia, beranak, wah, sampai kiamat gak habis-habis. Yang bisa membuat sepasang-sepasang itu hanya Allah. Kita kembali ke ayat Isra dan Mi'raj. Ini baru kita bahas baru Isra, belum Mi'raj. Baru Isra aja nih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang maha agung. Kenapa perempuan bercakap-cakap tuh? Anak-anak tuh kenapa bercakap-cakap? Lari mereka nanti. Anak-anak, ada orang tua duduk situ, anak remaja duduk dekat-dekat dia. Kalau ribut dia dilus-lus, yang dipukul pula, nanti besar jadi ulama dia. Duduk situ 2-3 orang remaja situ. Kalau enggak pasti ngomong-ngomong aja tuh, ada setan di situ. Kalau ngaji nggak boleh bercakap-cakap. Kalau ngaji ini bercakap-cakap, malaikat nggak mau memayungi kita, dia pergi dia. Kita ini dipayungi malaikat sampai ke langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang datang daripada kita. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikat. Tidaklah satu kaum duduk rapat-rapat melainkan malaikat
memayungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi kita tolong ya, biasakan mendengarkan ceramah, jangan bercakap-cakap. Bisa ya? Karena anak nggak bisa sendirian. Saya di mana-mana ceramah, anak-anak itu mesti ada orang dewasa yang duduk dekat dia. Baru dia diam. Oke, kita lanjut. Saya kalau ngaji ribut itu, yang saya sayangkan malaikat pergi. Kita udah capek-capek kemari, tidak dipayungi malaikat, kan rugi besar. Oke ya, kita lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang maha suci maha agung itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Ini ayat yang disebut pangkatnya saja, namanya nggak disebut. Asra bi'abdihi laila. Allah yang maha suci itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari, namanya nggak disebut. Tapi kita yakin itu yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad SAW. Memang ada beberapa orang anak IAIN dulu, dosen-dosen IAIN di Medan, ceramah dia di masjid saya pula itu, Isra dan Mi'raj. Dia bilang itu belum tentu yang diperjalankan itu Nabi Muhammad gitu. Bisa saja Nabi Musa, anehnya orang seperti itu. Karena namanya nggak disebut, bi'abdihi, hambanya. Nabi Musa kan hamba Allah juga. Karena ayat setelahnya itu cerita Nabi Musa. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ayat 2-nya kan itu. Dan kami telah turunkan kepada Nabi Musa itu sebuah kitab, yaitu Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Oh, bisa jadi Nabi Musa. Saya jawab, nggak mungkin Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, dia nggak minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Nabi Musa mesti minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Paham? Paham? Nggak mungkin Nabi Musa itu dari Masjidil Haram di Mekah, orang dia bukan penduduk Mekah kok. Terbalik lah kalau Nabi Musa, dia mesti Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina. Kenapa Allah tidak sebut nama Nabi Muhammad? Yang disebut pangkatnya ada bi'abdihi laila, hambanya. Hambanya itu gelar yang paling tinggi. Allah memberi gelar kepada makhluknya yang namanya manusia. Gelar tertinggi itu hambanya. Nabi Musa disebut hambanya itu. Nabi Nuh disebut hambanya. Innahu kana abdan syakura, adalah Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Nabi Isa juga waktu difitnah, ibunya dibilang berzina, datang orang demo, Bani Israel demo, menuduh Siti Maryam yang baru melahirkan di bawah pohon itu. Hei Maryam, kamu berzina sama siapa? Bapakmu imam besar Masjidil Aqsa Ibrahim, pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, ibumu wanita soleha, bibimu orang soleha, boyotmu Nabi Harun. Kenapa kamu berzina sampai melahirkan anak Harun? Ngaku. Zina sama siapa? Bapaknya siapa ini? Ayo ngaku. Siti Maryam tunjuk anaknya, fa'asyarathu. Anaknya ngomong, apa yang dia bilang? Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Itu gelar tertinggi. Aku bukan anak zina, bukan pula anak Tuhan. Inni Abdullah, aku hamba Allah. Setelah hamba Allah, gelar tertinggi adalah Rasulnya. Makanya kita kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Memang pangkat tertinggi itu hamba. Kita hamba Allah atau bukan? Kita ini hamba Allah atau bukan? Jawablah, kita ini hamba Allah bukan? Siapa yang bilang? Kita sendiri, belum tentu diakui, betul nggak? Kalau Quran Nabi Muhammad diakui Allah, bahwa Nabi Muhammad
Muhammad itu hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya Allah. Pasti Nabi Muhammad itu hamba Allah. Kalau kita belum tentu. Bisa saja kita menghamba duit. Rela nggak sembahyang untuk kerja. Apa pula udah azan hayya 'alas shalah masih kerja. Jadi kacung Cina di Panglong. Berarti dia hamba Cina, bukan hamba Allah dia. Kita ini baru ngaku-ngaku hamba Allah, karena Nabi Muhammad disebut di Quran hamba Allah. Nabi Nuh disebut innahu kana 'abdan syakura, hamba Allah. Nabi Isa mengaku inni Abdullah, aku hamba Allah. Ini satu, bahwa yang diperjalankan itu adalah hamba Allah. Walaupun kita maklum itu Nabi Muhammad. Kenapa nama Nabi nggak disebut? Karena Nabi manusia terhormat, orang agung. Kalau orang agung nggak boleh sebut namanya, nggak boleh sebut. Kalau disebut namanya hilang agung. Nah itu dia. Kita kalau hormat sama orang nggak kita sebut namanya itu. Kita sebut gelarnya aja, Bapak. Kita ngomong sama mertua nih, Pak. Jadi Bapak ke Pekanbaru hari ini, Pak. Jadi hormat itu. Berani kita negur mertua kita, Jenudin, mau berangkat ke Pekanbaru hari ini. Kalau nggak dipecat jadi menang. Kalau orang terhormat disebut pangkatnya saja, nggak disebut namanya. Paham? Kalau kita hormat sama orang, namanya nggak boleh sebut. Kalau sebut hilang hormatnya. Satu hari saya jalan pagi nih, contoh saya habis sholat subuh jalan pagi, di jalan jumpa Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat, dihormat. Jalan pagi Pak Camat, iya biar sehat Pak Ustadz. Nah, dia panggil saya Ustadz, berarti hormat. Pak Ustadz jalan pagi, iya tadi habis sholat sana saya jalan kaki 1 jam biar sehat. Pak Camat, buat saya tadi sholat subuh sama Pak, jalan kaki supaya sehat. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Camat sehat. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat. Assalamualaikum Pak Camat, waalaikumsalam Pak Ustadz. Itu sama-sama hormat. Coba saya jalan pagi jumpa Camat, Sari Imin, jalan pagi Min, iya Jul. Kalau sebut nama tidak hormat, betul? Makanya di Al-Quran nama Nabi Muhammad itu hampir tidak pernah disebut. Padahal Al-Quran itu 6.366 ayat itu, 6.636 ayat yang menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas 6.636 ayat itu diturunkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Setuju? Unzila ilaihi, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setuju? Tapi nama Nabi Muhammad hanya disebut 4 kali. Begitu agungnya Nabi Muhammad. Nabi Musa 100 sekian kali, mungkin 160 kali lebih Nabi Musa disebut. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Sebut namanya itu. Wa qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, disebut namanya. Nabi Isa 27 atau 25 kali gitu ya, disebut namanya. Wa in qala Isa bin Maryam, disebut namanya. Tapi Nabi Muhammad cuma 4 kali namanya disebut di Quran. Saking agungnya Nabi Muhammad. Dan catat pesan-pesan, setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad di Quran yang 4 kali itu, pasti Allah lengketkan pangkat dan gelar. Hebat itu. Nggak ada Allah panggil nama Nabi Muhammad nggak ada pangkat, itu nggak ada. Perhatikan ini pengajian malam ini. Sebab banyak hari ini orang kurang ajar sama Nabi, menyebut Nabi namanya aja. Khotib Jumat lagi. Maka Muhammad pun hijrahlah dari Mekah ke Madinah, dikawani sama si Abu Bakar, dikejar-kejar sama si Abu Lahab. Iya, macam kawanmu aja kau bikin. Di mana kau belajar beradab seperti itu? Di Quran nggak ada begitu, di hadis nggak ada begitu. Sahabat-sahabat Nabi nggak berani manggil Nabi namanya aja, mat gitu, nggak berani.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mertua Nabi, betul? Anak Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu istri Nabi Muhammad SAW. Anak Sayyidina Abu Bakar itu Siti Aisyah radhiyallahu anha itu istri Nabi, betul? Enggak pernah ada hadis mengatakan Nabi Muhammad itu dipanggil Sayyidina Abu Bakar namanya. Muhammad, Mat, mau kemana kau? Enggak berani. Mesti ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Nabi Allah, betul? Enggak berani manggil namanya. Itu mertua lagi. Kenapa? Karena para sahabat belajar dari Quran. Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad kecuali dilengketkan pangkatnya. Mari kita lihat ayatnya. Surah Al-Imran. Namanya disebut. Wa ma Muhammadun. Disebutkan? Ada pangkatnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada pangkatnya. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan dia seorang Rasul. Ada pangkatnya. Ayat yang kedua surah Al-Ahzab. Disebut nama Nabi dua pangkat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dua pangkatnya. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak kamu, akan tetapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan penutupnya Nabi. Berapa pangkatnya? Dua. Gak ada Nabi disebut namanya, gak disebut pangkatnya. Yang ketiga, surah Al-Fatah. Disebut namanya Muhammadun. Sebut namanya. Apakah Muhammad saja? Tidak. Lihat. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang dan orang-orang yang bersama Nabi, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tegas dengan orang-orang kafir, lunak dan lemah lembut sesama orang Islam. Paham? Sebut namanya nggak pakai pangkat. Yang terakhir surah Muhammad SAW. Di situ disebut ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbi. Al-haqqu diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad, al-haqqu mir rabbi. Jadi nggak sembarangan gitu. Hari ini kita ini mengaku umat Nabi, tapi nggak hormat sama Nabi. Berani manggil Nabi namanya saja, nggak pakai pangkat-pangkat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, bahkan dalam sholat pun kalau selawat pakai pangkat, lebih beradab. Imam Nawawi yang bilang, bukan dikucurkan lainnya bilang. Majmu' Syarhul Muhadzab itu kitab fikih mazhab Syafi'i paling besar. Tebalnya 1,3 meter. 34 jilid. Yang ngarang Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Situ dibilang, kalau selawat Nabi nggak pakai pangkat, kurang beradab. Lah, tapi kan ada hadisnya. Mana hadisnya? Nggak pakai pangkat. Ayo kita bahas mana dulu. Biar tahu kita bagaimana cara membaca hadis. Cara membaca hadis itu harus ulama, bukan kita. Imam Nawawi itu baru ulama hadis. Imam Ibnu Hajar baru ulama hadis, itu ahli hadis. Kalau kita ahli hadas. Nah, sebentar-bentar berhadas besar, sebentar-bentar berhadas kecil. Mana kita ngerti hadis? Nggak ngerti hadis kita. Lihat satu hadis. Ketika diperintahkan oleh Allah umat Islam berselawat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai kamu orang beriman, selawatlah kamu pada Allah. Nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kepada siapa? Ulangi, kepada siapa? Nabi. Kepada siapa? Nabi. Pangkatnya nggak sebut namanya. Nah, ada disebut Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammadin. Nggak ada.
disebut apanya? Pangkatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Hai kamu orang beriman, berselawatlah kamu kepada siapa? Nabi. Wasallimu taslima, dan berilah salam dengan sebaik-baik Kalau salam udah tahu sahabat. Lama sebelum ayat itu turun sudah tahu sahabat bersalam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, udah tahu. Tapi selawat belum. Sahabat nanya, nih perhatikan hadis ini. Qalu sahabat bertanya, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimanakah kami ini bersalawat kepada engkau ya Rasul? Bagaimana caranya berselawat kepadamu ya Rasul? Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Siapa yang bersabda? Kuat-kuat, siapa yang bersabda? Biar ngerti, siapa yang bersabda? Apa kata Nabi? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tuh, bukan gak pakai Sayyidina. Lah iyalah yang ngomong Nabi kok. Siapa yang ngomong? Kalau Nabi yang ngomong, mana lah pula Nabi pakai Sayyidina. Ya Allah, berilah selawat kepada junjunganku, yaitu aku sendiri, gitu. Tentulah Nabi katakan Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad ini. Tapi kalau kita berani gak? Coba kita selawat sekarang. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, artikan bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah selawat kepada si Muhammad. Wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga si Muhammad. Kira-kira enak gak? Enak gak? Tentu kita pasang pangkatnya. Dan ada hadis-hadis yang mengajarkan sholawat pakai pangkat. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadinin Nabi. Ada hadis-hadis sahih yang pakai pangkat itu. Sama lah, saya datang ke rumah kawan saya, dibawanya yuk ke rumah sakit, bapakku di ICU sudah koma, doakan ya bapakku biar sembuh, ayo pergilah ke rumah sakit. Di samping tempat tidurnya itu kawan saya nyuruh doakanlah bapakku biar sembuh. Ya siapa namanya? Kliwon. Ya Allah, sembuhkanlah si Kliwon. Ya Allah, sembuhkanlah si Kliwon. Kira-kira tersinggung nggak kawan saya? Singgung nggak? Paling enggak kan, ya Allah, sembuhkanlah Pak Kliwon, ya nggak? Betul nggak? Sembuhkanlah Haji Kliwon, ya nggak? Itu orang yang berakal waras. Dan Quran memberi petunjuk. Allah tidak sebut nama Nabi kecuali meletakkan kadang-kadang cuma 4 kali nama dikasih pangkatnya. Kalau tidak, lebih banyak ratusan ayat hanya menyebut pangkat, tidak menyebut nama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada namanya. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu, pangkatnya saja. Contoh teladan yang baik, yang hasanah untuk kamu ikut. Paham? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, perintahkan kepada anak-anak perempuanmu, hai Nabi, dan perintahkan kepada istri-istri orang beriman, wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka, hai Nabi. Gak ada namanya disebut. Paham? Paham. Kadang-kadang disebut panggilan mesra. Yasin. Itu panggilan mesra. Kalau bahasa Melayu itu oi atan. Yasin itu oi atan. Kalau orang Minang itu oi buyuang. Nah, kalau orang Jawa tole. Yasin. Itu panggilan mesra. Yang bilang Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan Teguh Zulkarnain yang bilang. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir Iqbas, ini sepupu Rasulullah, sahabat Nabi paling alim soal tafsir. Dalam tafsir Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, Yasin itu singkatan dari wahai insan, ya insan, Yasin. Dari mana tahunya itu panggilan kepada Nabi? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari ayat setelahnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang hakim, innaka
laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, siapa engkau di situ? Yasin. Yasin, sesungguhnya engkau wahai Yasin salah satu dari banyak rasul. Kadang-kadang dipanggil panggilan mesra, Toha, itu panggilan mesra. Itu Nabi Muhammad itu Toha. Dari mana tahu Nabi Muhammad itu Toha? Dari ayat setelahnya. Ma anzalna alaika, tidaklah kami turunkan Quran ini, Al-Quran litasqa, tidaklah kami turunkan Quran ini kepadamu wahai Toha. Paham? Paham? Paham. Oleh ulama NU pada tahun 1931 nggak salah, Gus Dur cerita sama saya itu, almarhum Gus Dur. Ada muktamar NU, ditulislah sholawat dari tafsir Ibnu Abbas itu. Nama sholawatnya sholawat Badar. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Toha Rasulullah, Yasin Habibullah. Toha itu Nabi Muhammad, Yasin Nabi Muhammad. Imam Qurtubi mengakuinya. Masya Allah. Ini dengar baik-baik, ini ngaji nih. Ini bukan ceramah-ceramah lah. Ini ngaji lah kita ya. Jangan bosan. Dalam tafsir Qurtubi ada ayat Quran bunyinya wasalamun ala Ilyasin. Itu bukan salam kepada Nabi Ilyas. Kata Imam Qurtubi kalau itu salam Allah kepada Nabi Ilyas, bunyinya mesti wasalamun ala Ilyas. Itu dong, betul. Kenapa Ilyasin? Itu wasalamun ala Ilyasin. Itu salam sejahtera kepada keluarga Yasin. Siapa Yasin? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kan jangan cepat-cepat membid'ahkan orang. Ini saya pernah dengar sholawat Badar bid'ah, masuk neraka yang sholawat. Ilmunya segitu. Mau dilawannya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, la haula wala quwata illa billah. Ini kembali kepada ayat tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam. Itu pangkatnya ada. Itu gelar tertinggi. Nanti waktu di dunia disebut hambanya gelarnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nanti sampai langit dialog Allah dengan Nabi. Pangkat kedua disebut. Nabi menegur Allah di bawah kaki Arash, lewat Sidratil Muntaha, lewat Raf-Raf, lewat Mustawa. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Segala kehebatan, segala kemuliaan, segala keberkatan semuanya adalah milik Allah. Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dunia dipanggil hambanya, di langit dipanggil assalamu alaika ayyuhan nabi. Enggak disebut nama. Maka kita kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, pangkat waktu di dunia sebelum Isra dan Mi'raj, sampai atas wa rasuluhu, rasul atau nabi itu saja. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut. Bi 'abdihi lailan. Yang diperjalankan Allah itu Nabi Muhammad pada satu malam hari seorang hambanya. Nabi nggak kerja itu. Dikirim sama Allah satu binatang dari surga namanya buraq. Apa? Buraq. Kata ulama buraq asal kata barqun. Kilat yang menyambar, cahaya yang menyambar. Cepat sekali, kata Nabi, sekali loncat hilang dari pandangan mata. Itu bahasa orang dulu lah, ya kan? Sekali loncat buraq itu hilang dari pandangan. Binatang memang kakinya 4, lebih kecil dari bakol, lebih besar dari keledai. Apa bakol? Bakol itu tidak ada di Indonesia. Bakol itu
bahasa Arab, bahasa Indianya kacan. Kalau mau membuat bagol, kawinkan kuda dengan keledai, anaknya bagol. Kalau bagol kawin dengan bagol, mandul, gak punya anak. Buruk lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol. Sekali loncat kita Nabi hilang daripada mata. Kalau sekarang kecepatannya kecepatan cahaya, mudah dong, cahaya, ya kan? Buruk kecepatannya seperti cahaya menyambar. Sekarang bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Berapa? 300.000 km per detik. Bukan per jam, per detik. Sampai 300.000 km. Kalau Nabi Muhammad naik buruk sekali loncat, kelewatan Masjidil Aqsa, Pak. Bumi ini bulatnya cuma 40.000 km. Kalau naik buruk 300.000 km per detik, 1 detik 8 kali mutar bumi, Pak. Apalah artinya Mekah ke Palestina kalau naik buruk? Belum berkibar lagi jubah Nabi sudah sampai. Betul? Betul? Karena Allah yang memperjalankannya, nggak ada urusan. Kalau Nabi yang berjalan naik buruk, hancur tubuh Nabi, berkeping-keping dengan kecepatan seperti itu. Tapi kan yang kerja bukan Nabi, Allah, betul nggak? Nah, kayak kita naik kapal terbang, di dalam itu mana terasa kita, angin mana ada. Padahal kecepatannya 900 km per jam. Mau tahu kecepatannya? Coba buka jendelanya. Kalau nggak tersedot keluar semua. Paham? Nabi naik buruk, Allah yang memperjalankan. Kekuatan Nabi dibuat Allah, kekuatan Nabi sama dengan kekuatan malaikat Jibril dan buruk. Waktu loncat buruk itu dari Mekah Palestina, itu kekuatan Nabi dengan kekuatan malaikat Jibril dengan buruk sama. Kekuatan Nabi dengan kekuatan malaikat Jibril sama, makanya Nabi nggak hancur. Itulah subhananya itu, maha sucinya Allah itu. Kalau kekuatan biasa hancur lah, betul nggak? Kecepatan begitu terbakar, badan kita terbakar. Nabi enggak. Sampai sini Pak? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, malam hari. Jadi jalan itu yang malam. Apollo pun naik ke langit malam. Kalau siang kena panas, tembusnya payah. Yang malam, membelakangi matahari. Ketika matahari di belakang tutup bumi, baru kita bisa tembus. Untuk apa Nabi diperjalankan itu? Bukan untuk ngambil perintah sholat. Tidak ada di dalam hadis di Quran disebut mengambil perintah sholat. Di Quran disebut Nabi Muhammad itu diperjalankan itu linuriyahu min ayatina, agar diperlihatkan Allah kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Coba naik buruk kecepatan itu, badan Nabi nggak hancur. Belum sampai 1 detik udah sampai ke Palestina. Kemudian Nabi sholat malam, kan Nabi wajib sholat malam. Nabi itu wajib sholat malam, karena sholat 5 waktu kan belum ada perintahnya. Isra Mi'raj kan perintah belum ada sholat 5 waktu. Waktu itu Nabi wajib sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sholat malam wajib pada Nabi waktu itu. Belum ada sholat 5 waktu, belum turun perintahnya. Setelah sholat 5 waktu turun perintahnya, usai Isra dan Mi'raj, sholat malam jadi sunat. Ada ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Malam itu sholat sunat jadi nafil, jadi sunat, sholat tahajud itu. Sebelumnya wajib. Nah ketika Nabi dari Mekah ke Palestina, sampai Palestina, kan waktunya udah lewat Isya. Nabi harus sholat malam. Maka Nabi sholat malam di Masjidil Aqsa. Allah turunkan 124.000 arwah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa turun. Sholat di belakang Nabi. Nabi imamnya. Maka dapat gelar lagi Nabi di situ. Imamul Anbiya wal Mursalin.
Nabi Muhammad itu imamul anbiya wal mursalin. Sebab pernah sholat dengan ruh-ruh para nabi. Setelah selesai itu, ini ayat itu tuh alladzi barakna haula. Itu tanah Palestina sekelilingnya adalah tanah yang telah kami beri barokah sekeliling. Jadi tanah Palestina itu tanah yang berkah. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Fiqh Ahkamil Quran, kenapa disebut barokah itu Palestina? Karena ada kurang lebih 70 kuburan rasul-rasul dan nabi-nabi di situ. Kok 70 rasul sih Pak? Rasul kan cuma 25. 25 itu yang wajib kita hafal. Yang wajib kita kenal namanya. Rasul nggak 25. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban diceritakan jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Berapa? 313 diantaranya rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Nabi dapat wahyu didakwahkannya untuk diri dan keluarganya saja, digelar dia nabi. Kalau dapat wahyu didakwahkannya kepada diri, keluarga dan kaumnya, maka disebutlah dia rasul. Quran yang bilang walikulli ummatir rasul, setiap umat dikirim satu rasul. Jadi rasul itu untuk umat. Kalau nabi bisa untuk keluarga saja. 313 rasul, sebagian dikisahkan, sebagian tidak. 25 yang wajib kita kenal namanya, walaupun nggak berturut-turut. Disebut harus tahu. Ibrahim, saya tahu Ibrahim itu rasul. Ismail rasul, saya tahu. Zakaria rasul, saya tahu. Ishak juga rasul, saya tahu. Joko bukan. Oh, harus hafal. 5 rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 1 Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selesai masalah Isra. Waktu Nabi terbang dengan burak itu sempat dikejar. Ada wanita cantik, wanita nenek-nenek, sudah peot-peot, tapi berhiasnya luar biasa, menor lah, bibirnya macam-macam lah. Dimanggil-manggil Muhammad. Tapi diam aja gak jawab. Kata malaikat Jibril, untung kamu gak jawab. Siapakah dia itu Jibril? Itulah dunia. Dunia makin tua makin cantik, makin tua makin memikat. Siapa yang kalau kau sambut panggilan dunia itu, niscaya umatmu tertipu dengan dunia. Enggak disabab Nabi aja umat sekarang ditipu dunia, betul nggak? Betul. Demi dunia mau melakukan dosa. Dipikirnya kaya itu hebat, demi kaya menteri nyolong bansos cuma. Dipikirnya hebat kalau kaya, ditipu dunia. Kemudian Nabi dikejar laki-laki yang sangat kuat sekali, terbang juga kencang, tapi kalah dengan buruk. Dipanggil-panggil yang Muhammad, Nabi diam aja. Kemudian Nabi tanya sama malaikat Jibril, siapa laki-laki itu? Itulah jin Ifrit, jin yang paling kuat sedunia, yang menjadi anak buah Nabi Sulaiman. Untung kau gak jawab panggilannya. Kalau kau jawab, umatmu tersesat, main dukun semua. Oh nggak dijawab Nabi aja banyak main dukun. Mau jadi anggota DPR RI, doktor gelarnya, datang ke dukun. Dukun tak tamat SD. Pak Dukun, apa? Saya kepingin jadi anggota DPR RI. Ditengok dukun, wah gelap auramu. Maksud Pak Dukun, bisa sih saya tolong, tapi biayanya mahal, maharnya mahal. Berapa Pak Dukun? 100 juta. Wah, mana bawa duit saya? Oh, boleh main gesek. Oh, dukun sekarang main gesek. Bodohnya lah dokter mau jadi anggota DPR minta tolong dukun. Kalau dukun itu bisa menolong, anaknya 8 jadi DPR semua lah ya kan? Bodoh manusia. Itu namanya Isra. Sekarang Mi'raj. Mi'raj artinya tangga. Tapi tangga yang bisa jalan sendiri. Waktu itu belum ada, zaman itu belum ada. Waktu ayat ini Quran turun, Mi'raj belum ada bahasa Indonesianya, belum ada bahasa Inggrisnya. Baru bahasa Arabnya aja Mi'raj, tangga yang mana tangganya jalan, orangnya diam aja. Hebat kan?
Baru 100 tahun yang lalu kurang lebih orang Inggris, orang Eropa mengetahui ada tangga yang bisa jalan, orangnya diam aja. Mereka sebut namanya lift. Apa namanya? Atau escalator. Ketinggalan 13 abad. 1300 tahun sebelumnya di Quran sudah ada namanya Mi'raj, yaitu tangga yang orangnya diam aja, tangganya yang naik. Kan hebat itu. Nabi Muhammad itu dari Palestina, Masjid Al-Aqsa ke Sidratil Muntaha itu tetap naik buruk, tapi lewat Mi'raj. Kalau kita naik eskalator sambil jalan, lebih cepat nggak? Lebih cepat nggak? Ya. Diam aja pun sampai, apalagi sambil jalan, betul? Nabi sudah naik buruk, pakai Mi'raj lagi. Nah, Mi'raj itu kecepatannya luar biasa. Kalau lift itu, saya pernah naik lift di Burj Al Khalifa. Wah, itu hotel bintang 7 itu di Dubai. Kecepatannya udah sampai. Lain kalau lift di sini gini. Kecepatan Mi'raj itu, malaikat-malaikat turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, itu lewat Mi'raj. Malaikat Jibril ngantar wahyu. Selain terbang, saya malaikat Jibril, kata tafsir Ibnu Katsir, 600 pasang. Dibuka satu ketutupan langit dan bumi dari barat sampai ke timur. Berapa besar malaikat Jibril? Udahlah begitu cepatnya, kencang besar. Lewat Mi'raj lagi. Nah, di situ ditulis dalam Quran surah Al-Ma'arij, surah banyak tangga-tangga naik. Jadi bukan satu. Mi'raj itu banyak di langit ini, dari bumi ke langit ini banyak. Satu dipakai Nabi untuk Isra dan untuk Mi'raj.